seperti itu buat apa kita ikhtiar? Ya, buat apa kerja capek-capek? Iya, buat apa kerja capek-capek kalau sudah ditetapkan? Dan kalau sudah dituliskan semuanya, ada orang yang udah nyari rezeki tapi nggak halal tapi dapat juga rezekinya. Nah itu apakah benar mencari rezeki yang tidak halal itu sudah ditetapkan juga? Aku bingung nih, aku mau penjelasannya Ustazah Syifa. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Ustadz Maulana, Ustadz Syam, izin Mas Soni. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah, amma ba'd. Jamaah Islam itu indah yang ada di rumah. Masya Allah pembahasan dari guru-guru kita tadi sangat menarik sekali. Ngapain kerja capek-capek kalau ternyata rizki itu sudah ada ukurannya. Sudah Allah atur rizki tersebut. Nah, sebagian ulama berpendapat bahwa takdir itu terbagi dua. Ada takdir mubrom, ada takdir mu'allak. Takdir mubrom itu adalah takdir yang sudah paten, tidak bisa dirubah lagi. Tapi kalau takdir mu'allak ini kondisional. Jadi kalau misalkan kita berusaha lebih keras lagi atau ada cara lainnya maka takdir itu bisa berubah. Nah sekarang yang jadi pertanyaannya adalah mengenai rizki. Apakah rizki ini termasuk takdir mubrom atau takdir mu'allak? Karena katanya semua itu sudah dituliskan pada lauhil mahfuz. Melihat takdir mubrom dan mu'allak ini maka kita harus melihat dari 3 perspektif. Yang pertama perspektif Allah, yang kedua perspektif malaikat dan yang ketiga perspektif manusia. Perspektif Allah Subhanahu wa taala, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Jadi Allah itu Maha mengetahui perkara yang gaib yang manusia tidak ketahui, malaikat pun tidak ketahui. Jadi di sisi Allah semua takdir yang ditetapkan kepada manusia itu mubrom, sudah ketetapan Allah. Ya, itu hanya Allah yang tahu hal gaib tersebut. Nah, yang kedua dari perspektif malaikat. Malaikat ini menjalankan tugas. Apa yang tertulis di Lauhil Mahfuz dia kerjakan. Ngasih rizki, nyabut nyawa, memberi kabar gembira. Itu tugas malaikat. Jadi malaikat tahu kabar mana yang takdir mubrom, mana yang takdir mu'allak. Itu malaikat perspektifnya. Yang ketiga ada kita sebagai manusia, perspektif manusia. Kita ini nggak tahu mana takdir yang mubrom itu yang sudah paten. Manusia lahir tanggal sekian, wafatnya tanggal sekian. Baru percaya kalau takdir itu mubrom, paten ketika sudah ada kejadian. Tetangga kita ada yang wafat. Ya Allah innalillahi, padahal masih muda. Ya. Masih umurnya 25, di bawah 30 tahun, olahraga tiap hari, makanannya sehat, food combining dan lain sebagainya. Tapi kok matinya cepet banget ya? Aduh. Perasaan saya tiap hari makannya kolesterol, minyak, tapi kok gak mati-mati ibaratnya gitu kan. Masya Allah. Jadi contohnya seperti itu, kita tidak tahu umur manusia, tapi ketika sudah kejadian kita baru tahu bahwa ini takdir mubrom. Sudah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mengenai rizki ini adalah takdir mu'allak menurut perspektif manusia. Maka manusia sebesar apapun dia berusaha, kalau misalkan dia miskin dari lahir kita lihat begini, ada orang dari lahir miskin sampai wafat juga miskin. Padahal dia berusaha keluar dari kemiskinan, tapi tetap Allah takdirkan miskin. Tapi di sisi lain ada manusia yang dari lahir miskin, ketika sudah besar dia berusaha ingin kaya, ternyata Allah kabulkan dirubah takdirnya jadi orang kaya. Ya, amin. Nah bahkan dalam kitab Al-Imta' wal Mu'nasat dikemukakan pendapat dari Ibnu Samak, salah seorang muhaddis yang sangat masyhur. Beliau itu disebut dengan Musnidul Iraq. Kata beliau gini perkataannya, "Lau qalal abdu", kalau seorang hamba itu berkata, "Ya Rob la tarzukuni", ya Allah gak usah kasih saya rizki deh. Udah kebanyakan rizki saya, contoh Mas Soni doa kayak gitu ya, misalkan. Udah deh gak usah ngasih banyak anak lagi, udah kebanyakan anak saya misalkan gitu. Laqalallah, tapi tentu Allah akan mengatakan, "Bal arzukuka", tetapi aku akan tetap memberikan rizki kepadamu. Yang harus kita pahami jamaah semua yang ada di rumah, rizki itu sudah kita bahas bukan hanya harta. Kalau kita jalan di perumahan mewah kita melihat ya Allah kapan saya punya rumah kayak gini ya. Kapan saya punya mobil mewah seperti ini. Itu hanya rizki dalam bentuk harta. Padahal yang harus kita ingat ketika kita berjalan di dalam rumah sakit apalagi di masa Covid seperti ini. Kita lihat ya Allah ternyata banyak yang sakit. Ada satu nikmat yang saya lupakan yaitu as-sihah, nikmat sehat yang Allah berikan. Oleh karenanya kita sebagai manusia dituntut untuk berikhtiar. Walaupun sudah ada ketetapan mubrom dari Allah, tapi sebagai manusia itu tetap cari rezeki Allah. Wa alaisa lil insani
illa masa'a. Seperti itu. Wallahu Masya a'lam Allah. bishawab. Itu dia kuncinya ya, walaupun Kuncinya. takdirnya kita sudah ditetapkan ya kita tetap harus berikhtiar Sebagai itu manusia ya. pandangannya harus tetap berikhtiar Masya gitu. Allah, jangan cuma malah malas-malasan karena mikir Iya. udah ada Karena takdirnya banyak ini. dan sedikitnya tetap itu urusan Allah nanti. Yang penting ikhtiar dulu. Masya Allah, jazakillah khair Ustazah. Sama-sama. Dan sekali lagi rezeki itu bukan cuma sekedar harta tapi kesehatan, anak soleh semuanya dan kebahagiaan bersama keluarga itu juga rezeki yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Baik jamaah yang ada di rumah, kita akan masuk ke segmen yang ditunggu-tunggu. Masya Allah, udah siap? Udah siap pastinya. Kita langsung saja akan masuk ke segmen Ensiklopedia Islam bersama Ustadz Syam. Silakan Ustadz. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita masuk di segmen Ensiklopedia Islam. Mudah-mudahan hari ini bertambah wawasan kita, bertambah pula keberkahan di pagi hari kita.